ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya, di pesan singkat, dan yang ingin bertanya pakai tulisan juga dipersilakan untuk memajukan. Yang di akhwat ya juga silakan, mungkin bisa dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari akhwat di atas ya. Kita bacakan pertanyaan yang pertama. Kita ke Ustadz Andi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya belajar ilmu dunia non-eksak seperti ekonomi, ilmu sosial, politik, dan lain-lain, yang di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran atau teori kaum kafir, misalnya kesetaraan gender dan demokrasi dan lain-lain. Mohon nasihat dari Ustadz Andi. Jazakumullahu khairan. Maka ya, hukumnya adalah tergantung kepada aspek apa yang kita pelajari dari ilmu dunia tersebut. Setiap ilmu dunia ketika dia dikembangkan oleh orang kafir, maka tentunya mereka tidak paham halal haram, ya kan? Mereka tidak paham akidah yang benar, dan akhirnya mereka mengembangkan teorinya, tidak memperhatikan masalah halal dan haram, tidak memperhatikan masalah akidah, bagaimana akidah yang benar. Akhirnya ada campuran-campuran di situ. Di setiap ilmu dunia hampir kita pastikan temukan ada bagian-bagian yang nyeleneh, yang merupakan kesalahan jika kita timbang sesuai Quran dan Sunnah. Tidak cuma ilmu dunia non-eksak, akan tetapi di ilmu eksak juga ada. Fisika misalnya banyak sekali. Seperti bidang riset kami di Amerika Serikat berbicara tentang periode sebelum Big Bang, ya, sebelum dentuman besar di alam semesta. Mereka katakan bahwa ya, topik risetnya bahwa alam semesta itu terbentuk cuma karena kemungkinan, ya, statistik saja, tidak ada pencipta. Itu pemikiran mereka. Maka di setiap bidang ilmu ada seperti ini. Di ilmu ekonomi ada, ya, misalnya prinsip sosialisme yang menyatakan bahwa manusia individu tidak memiliki hak milik. Ini bertentangan dengan Islam. Islam menetapkan hak milik kepada setiap individu. Oleh karena itu disyariatkan zakat, ada sedekah, ada hukum waris, ya. Ketika kita misalnya mengatakan bahwa tidak ada individu itu tidak ada, ya, hak milik, maka ini bertentangan dengan Islam. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita sesuaikan, kita timbang ilmu dunia tersebut sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang salah kita harus tahu letak kesalahannya di mana. Tentunya itu mengapa kita harus belajar ilmu syar'i, harus ngaji. Kemudian kita, ya, cari tahu ini bagaimana pemahaman yang benar. Ya, kalau ini salah, kita tahu ini salah, gimana caranya kita, ya, mengetahui pemahaman yang benar tentang masalah ini. Di setiap ilmu dunia, nggak cuma yang non eksak saja, ini ada, ya. Oleh karena itu kami sarankan untuk semangat juga belajar ilmu agama. Kita sudah mengetahui kondisinya seperti itu, maka seperti yang disebutkan oleh Ustadz Amir hafizahullah ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama yang berkaitan dengan masalah itu. Ilmu dunia yang lagi kita pelajari, apa kira-kira, mana kesalahannya, mana yang benar, mana yang boleh-boleh saja, itu harus kita
hati-hati dan harus kita pelajari, ya. Dan ini sesuai dengan bidang kemampuan, bidang ilmu dunia kita masing-masing. Yang di bisnis, belajar bisnis itu harus tahu mana yang riba, mana yang gharar, mana yang zalim. Ya, jadi ini disesuaikan dengan masing-masingnya. Akan tetapi kaidah umumnya adalah kita harus belajar ilmu agama sehingga kita bisa menimbang itu ilmu dunia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, baik, terima kasih Ustaz Andi atas jawaban yang telah diberikan. Sebelum kita ke Ustaz Amir, ini Ustaz Andi ini pembina dari Indonesia Bertauhid, ya. Indonesia Bertauhid itu di Instagram sudah banyak yang ikut nggak ya? Karena itu followersnya paling banyak tuh, Indonesia Bertauhid 1.100.000.000 ya. Nanti yang belum ikut bisa ikut. Kita ke Ustadz Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, agak panjang Ustadz, kita bacakan. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hendaknya mendidik anak pada jenjang pendidikan awal atau dasar? Apakah lebih fokus pada pendidikan agama saja, masuk sekolah dengan kurikulum full agama, atau baru di jenjang menengah mulai diajarkan ilmu-ilmu umum atau dunia? Karena saya ingin anak menjadi insinyur dengan kemampuan dasar agama yang kuat dan banyak hafal Quran, tidak seperti orang tuanya dahulu. Mohon bimbingan tahap pendidikan anak sesuai syar'i pada situasi pendidikan sekarang ini, di mana pada SD yang sunnah pun kurikulumnya terpaksa ikut Diknas. Mohon nasihat dari Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah jami'an, yang perlu kita ingat bahwasanya tanggung jawab pendidikan anak itu yang pertama adalah orang tua, bukan orang lain atau bukan sekolah. Sekolah itu sifatnya hanya membantu orang tua, karena nanti yang pertama ditanya adalah orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Jadi orang tua wajib mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Antum kalau baca surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu kata para ulama, ya, diantaranya Imam Ibnu Katsir, cara menjaga keluarga dari api neraka dengan mengajarkan agama kepadanya. Jadi orang tua punya kewajiban mengajarkan ilmu agama. Tadi dalam buku yang kami bacakan, ini buku Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah, ya, ini ada lembaran-lembaran kertas. Kata beliau, fa idza balagha as-sabiyyu fa awwalu wajibin alaihi ta'allumu kalimatai syahadati wa fahmu ma'naha wa illam yahsul dzalika bin nadhar wad dalil. Apabila seorang anak telah balik, maka kewajiban pertama yang harus dia pelajari adalah kalimatai syahadah, dua kalimat syahadat. Wa fahmu maknaha, memahami maknanya. Wa illam yahsul dzalika bin nadhar wad dalil, walaupun tanpa disertai dalil. Diajarkan kepada anak kita tentang dua kalimat syahadat. Apa maknanya?
Jangan sampai salah. La ilaha illallah itu maknanya apa? Makna yang benar. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, itu makna yang salah, makna yang keliru. Ya, kemudian la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada pembatal-pembatalnya, ada konsekuensinya. Ini la ilaha illallah, belum Muhammadun Rasulullah. Ini yang pertama kali diajarkan kepada anak, dan karena dia masih anak-anak, ya nggak perlu kita sampaikan dengan dalil, cukup kita jelaskan seperti ini. Nanti kalau dia sudah bisa memahami, baru kita sampaikan dalil dan istidlalnya. Jadi orang tua punya kewajiban untuk mengajarkan dua kalimat syahadat kepada anaknya. Kalau yang ditanyakan tentang sekolah, ya alhamdulillah, masya Allah, ya, sekolah selalu banyak yang menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Udah banyak, ya, kalau di Jogja banyak. Jadi setelah ketika SD hafalan, ya, SMP hafalan. Nanti kalau sudah hafid, ya kita punya target, ya, para jamaah di pondok kita itu lulus SD hafal Al-Quran. Masya Allah, lulus SD hafal Al-Quran. Berapa tahun? 6 tahun hafal Al-Quran. Alhamdulillah pernah mencapai target, walaupun hanya 1-2 orang murid. Nanti SMP murojaah, ya. Nanti setelah itu baru dia dalami ilmu dunia mana yang mau didalami. Tapi sebelum itu dia sudah, masya Allah, sudah hafal Quran. Mau jadi dokter silahkan, mau jadi insinyur silahkan. Nanti dia akan jadi dokter yang hafal Al-Quran, insinyur yang hafal Al-Quran. Ini kan luar biasa, ya atau tidak? Masya Allah, insinyur tapi hafal Al-Quran. Ustadz aja belum hafal Al-Quran, ini insinyur sudah hafal Al-Quran. Ya, sudah banyak pondok-pondok kita atau sekolah-sekolah kita yang sudah menggabungkan ilmu agama dan ilmu dunia atau ilmu sarana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan, kita bacakan untuk pertanyaan ke Ustadz Andi. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz jika seorang wanita pergi safar untuk menuntut ilmu dunia sehingga ia telat menikah, dan bagaimana kiat sukses meraih ilmu akhirat dan juga ilmu dunia dalam waktu yang sama, sedangkan keduanya membutuhkan waktu yang lama? Mohon nasihatnya. Ya, masya Allah, ini kalimat pertanyaan yang bagus sekali, dan setiap bagian kalimatnya harus kita terangkan, ya, satu persatu. Pertama, masalah safar bagi wanita. Maka safar bagi wanita itu harus disertai dengan mahram. Jangankan untuk, ya, safar hanya untuk misalnya belajar ilmu dunia, akan tetapi safar yang bersifat ibadah, misalnya naik haji misalnya, itu harus dengan mahram. Kalau tidak punya mahram, maka berarti belum wajib bagi dia untuk naik haji, ya. Terlihat menyusahkan, namun justru ini memudahkan, yaitu kalau seorang wanita belum punya mahram, ya sudah, berarti belum wajib haji. Memudahkan, bukan mempersempit sehingga dia tidak bisa naik haji, tetapi memudahkan baginya, yaitu gak wajib, syariat tidak mewajibkan, ya. Bayangkan kalau misalnya mewajibkan, maka, ya, dia tetap wajib walaupun tidak punya mahram, ya. Ini pertama. Apalagi safarnya untuk ilmu dunia, lebih-lebih lagi, ya, harus bersama mahram. Maka ketika, ya, wanita safar dengan mahram untuk belajar ilmu dunia, ya, bertanya tadi, ya. Kemudian ditinggal di sana oleh mahramnya, dicarikan lingkungan yang baik, ya, yang aman, kemudian bisa ditinggal, itu tidak masalah.
ya, itu tidak masalah hukumnya. Kemudian misalnya kuliahnya di Jogja, diantarkan oleh mahram dari Jakarta ke Jogja, tampil di Jogja, dicarikan kos-kosan yang bagus, wisma yang aman, ya, kemudian ditinggal, tidak masalah insyaallah. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ketika wanita tersebut kemudian, ya, belajar ilmu dunia sehingga telat menikah, ya. Maka kita katakan ini, ya, khilaful aula, bertentangan dengan yang lebih utama. Ada yang lebih utama, yaitu segerakan menikah kalau memang tidak ada penghalang, ya. Maksudnya, ya, sebenarnya bisa-bisa saja untuk menyegerakan menikah. Kalau masalah kuliah misalnya bisa, tidak masalah, itu tugas. Kalau misalnya nikah ternyata kok kayaknya dirasa-rasa kok makin lebih susah, akhirnya ya udahlah nanti aja nikahnya setelah lulus. Jangan. Insyaallah Allah mudahkan, ya. Segera langsung cari, ya, calon untuk menikah. Kalau misalnya ingin menyelesaikan, cari calon yang ada di kota itu, ya. Insyaallah Allah mudahkan. Maka saran kami adalah jangan memperlama, ya, menikah selama kesempatannya ada, ya. Walaupun memang wanita itu tidak sewajib atau tidak sebesar kebutuhannya terhadap pernikahan daripada laki-laki, ya. Akan tetapi kita katakan pernikahan adalah, keutamaan pernikahan itu sangat besar, ya. Janganlah seseorang menyanyiakannya, apalagi hanya misalnya ketakutan atau khawatir kuliahnya misalnya terbengkalai misalnya. Insyaallah tidak, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengatur waktu atau kiat-kiat belajar ilmu agama dan ilmu dunia. Maka caranya adalah kita harus setiap hari, ini kaidah pertama, setiap hari harus kita mempelajari ilmu yang sedang kita pelajari tersebut. Maksudnya adalah kalau kita belajar ilmu agama sama ilmu dunia kita, setiap hari harus minimal kita buka ilmu tersebut. Jangan karena misalnya lagi sibuk ujian kuliah kemudian ilmu agamanya ditutup. Misalnya kita lagi menghafalkan hadis Arba'in An-Nawawiyah misalnya, Arba'in Nawawi. Kemudian karena ujian sibuk, kemudian itu terbengkalai, tidak pernah dibuka lagi, ya. Selama periode ujian tidak boleh ini. Harus dibuka walaupun hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit. Supaya itu tetap terjaga, tetap fresh ilmunya. Ini kunci penting. Karena apa? Karena ketika kita biarkan itu turun, ya, untuk naiknya susah lagi. Maka ketika harus turun karena ada ujian misalnya, atau magang, atau skripsi, atau sidang, ya kan, walaupun itu misalnya turun, tapi turunnya tidak seberapa. Jangan sampai nol sama sekali. Tetap kita buka. Walaupun kita tidak menambah hafalan baru atau pembacaan baru, minimal kita buka-buka lagi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini caranya supaya kita tetap istiqomah, bisa tetap mempelajari keduanya, ilmu dunia dan ilmu syar'i. Ya, karena banyak yang terjadi adalah ketika ini sibuk, yang ini kemudian nol. Yang ketika ini naik, yang ini kemudian nol. Sehingga nanti ketika dimulai lagi berat terus. Sehingga apa? Sehingga tidak pernah naik tangga ilmunya, tidak pernah. Itu dia yang terjadi karena dia tidak menjaga setiap harinya untuk selalu membuka buku pelajarannya tersebut, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu syariat. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke Ustadz Amir. Ya, kita bacakan Ustaz. Ustadz, apakah mempelajari ilmu agama hanya untuk mendapatkan uang? Contoh, mengajar, mengaji, atau ceramah itu termasuk dosa? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, para jamaah rahimakumullahu jami'an.
mengajarkan ilmu, ya, atau menuntut ilmu itu adalah ibadah. Artinya ketika kita mengerjakan ibadah, kita harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, Allah tidak diterima ibadah tersebut dan mendapatkan dosa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Dan kita lihat para nabi, para rasul, mereka mengajarkan ilmu, berdakwah siang dan malam. Mereka tidak mengharapkan upah, ya, atau bayaran dari mad'unya atau orang-orang yang mereka dakwai. Jadi jangan sampai niat utama kita mengajarkan ilmu itu untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan dunia. Ya, bagaimana kalau misalnya ustadznya sudah ikhlas, ya, sudah menjaga niat, kemudian dibayar, dikasih. Ustadznya tidak minta, dikasih oleh jamaah atau muhsinin, nggak ada masalah. Antum melihat di Saudi sana, itu ulama-ulama digaji oleh pemerintah dan gajinya besar. Para imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu gajinya setara dengan gaji menteri, gajinya besar. Dosen-dosen yang ngajar di kampus, para profesor doktor itu digaji oleh pemerintah, digaji oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, jangan sampai niat kita untuk itu. Niat utama kita untuk itu. Ini tidak dibolehkan. Jadi kita tetap ikhlas, ya kalau dikasih alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak mengapa. Tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan ke Ustadz Andi. Ini pertanyaan khusus. Kita gabungkan karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang senada. Kita bacakan terlebih dahulu dari jamaah masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menuntut ilmu atau bekerja di negara kafir? Kemudian kita bacakan dari pesan singkat dari WhatsApp. Ustadz sudah banyak tinggal di negara-negara seperti Amerika dan Inggris. Saat ini perkembangan penerimaan Islam di negara-negara itu begitu cepat berkembang. Pertanyaannya, apakah di kedua negara besar tersebut sesama ahlus sunnah atau salafi juga saling mengklaim? Yang satu mengaku paling kokoh manhajnya, yang satu lagi menuduh saudaranya bermanhaj muwazanah contohnya, dan lain-lain, seperti yang terjadi di negara-negara Asia. Apa poin penting penerimaan dakwah Ahlussunnah di negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan Australia? Mohon penjelasan dari Ustaz. Masya Allah, pertanyaan bertubi-tubi. Udah kayak sidang skripsi ini. Yang pertama, pertanyaannya lupa. Yang pertama adalah tentang menimba ilmu dan bekerja di negeri kafir. Para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh hukum asalnya untuk kita pindah ke negeri kafir, dikarenakan madarat terhadap agama itu sangat terasa, sangat nyata. Saya melihat sendiri di Inggris, orang pindah agama dari muslim, ya, menuju kekafiran karena pergaulan. Saya melihat sendiri orang-orang di Amerika Serikat yang awalnya di Indonesia hijabnya lebar, ketika di Amerika Serikat lepas hijab. Ada orang-orang itu. Ini bukti nyata bahwa memang madaratnya besar sekali, ya, sangat terasa. Kalau tidak memberikan madarat bagi kita, bagi anak-anak kita,
Ya. Sudah masyhur sekali kalau ada kita misalnya di luar negeri kemudian punya anak kecil, sudah masyhur sekali anak kecilnya itu gak bisa ngomong bahasa Indonesia, sudah terkenal sekali itu, ngerti bahasa Indonesia, namun ketika mau ngomong itu bahasa Inggris selalu keluarnya. Insya Allah ngerti bahasa Indonesia karena di rumah tetap bicara bahasa Indonesia, tapi ketika ngomong selalu berbahasa Inggris. Dan pergaulan dengan orang-orang, dengan teman-temannya itu sangat terasa pada anak kecil. Kenapa kok ini begini? Kenapa teman-teman saya gak ada yang melakukan? Gitu kan? Teman-teman saya makan babi, katanya, emang kenapa kalau makan babi? Coba makan, emang ada apa yang terjadi dengan tubuh? Digituin. Ya, sedikit demi sedikit dibawa. Jadi hukum asalnya tidak boleh. Kecuali ada perkecualian yang disebutkan oleh para ulama. Kalau misalnya dia mau berdakwah, ketika dia mau berdakwah, dia boleh pindah ke negeri kafir tersebut kemudian tinggal di situ. Kemudian yang kedua, kalau dia mau berobat dan obatnya tidak ditemukan di negeri muslim, boleh dia ke sana. Ya. Pengecualian yang ketiga, kalau dia mau belajar ilmu yang ilmunya tersebut tidak ada di negeri muslim, boleh dia belajar ke negeri kafir. Dengan syarat, tetap ada syaratnya, dia percaya diri, dia bisa ya menjaga agamanya dari syubhat dan syahwat di sana. Kalau kita bicara syahwat, wah ini 1 jam sendiri di sana ya. Godaan-godaan syahwat di sana. Ya. Udah nggak usah dibicarakan ya. Ana jadi lupa mau ngomong apa lagi nih habis ini ya. Tayyib. Maka ketika bulan puasa Ramadan itu Pak, beberapa teman, ya, saya termasuk, nggak pernah ke kampus, nggak pernah. Maghrib itu jam 8:30 malam, maghribnya. Bukan karena malas. Bukan. Ya. Maghrib jam 8:30 malam, subuh jam 2:30. Ya. 2:30 pagi-pagi. Udah, karena malam nggak bisa tidur, 8:30 baru maghrib, 11:30 baru isya. Sholat tarawih selesai jam 1, jam 2, 2:30 harus selesai sahur. Nggak bisa tidur malam-malam. Ada teman saya yang dia itu kecapean, ya, tertidur jam 8, bukan jam 8 malam, jam 8 sore. Bangun-bangun jam 4. Sudah kelewatan buka puasa, gak makan sahur, kemudian masih berani nanya ke saya, ini saya boleh puasa nggak hari, boleh nggak puasa nggak hari ini? Antum wajib puasa selama masih mampu. Baru kalau sudah nggak mampu, ya. Ya, maka karena ya tidak tidur, akhirnya dimanfaatkan setelah subuh tidur, setelah terbit matahari tidur sampai zuhur. Zuhur ke masjid, balik lagi ke rumah. Asar ke masjid, balik lagi ke rumah. Maghrib ke masjid, balik lagi ke rumah. Udah gitu aja selama bulan puasa Ramadan. Gak berani ke kampus. Kenapa? Karena banyak di sana Ramadannya pas musim panas. Tahu sendiri kalau orang di sana musim panas ya, tidak ada yang pakai baju. Subhanallah. Akan tetapi ketika musim dingin, oh, masya Allah, syar'i semua. Pakai hijab semua, masya Allah. Ya, cuma warna-warni aja. Baik, kita kembali. Maka itu beberapa pengecualian. Orang juga boleh safar bisnis ke sana, ya, dengan syarat itu terjaga. Karena para sahabat juga berdagang ke negeri kafir. Kemudian, bagaimana dengan kondisi di sana? Bagaimana kondisi Ahlussunnah di sana? Sama kondisinya. Bahkan, ya, bisa jadi lebih parah. Ya, lebih parah. Para masyayikh telah datang dari Timur Tengah, diundang untuk mengadakan daurah di kota Birmingham, kota kami, di sebuah masjid. Alhamdulillah, kajian seperti biasa, kajian sunnah. Akan tetapi masjid sebelah, ya, berusaha untuk, karena hasad, berusaha untuk menghalang-halangi jamaah, jangan ke sana. Itu syekhnya ditipu oleh mereka, takmir masjid. Ya. Padahal takmir masjidnya mengandung kesesatan, akan tetapi syekhnya tidak tahu.
Syekhnya sadar kondisinya, syekhnya mengundang untuk ayo kita pertemukan, kita islah, kita selesaikan perkaranya. Waktu itu di kota Luton, kita selesaikan perkaranya, undang semua. Mereka tidak ada yang berani datang, tidak berani. Jadi sama saja kondisi dengan Indonesia. Maka ini adalah sebuah musibah. Kita harus ingat, ya, pesan wasiat dari para ulama besar, ulama Syekh Utsaimin. Tujuan kita adalah beragama sesuai manhaj Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Tinggalkan fanatisme kelompok, tinggalkan, tidak boleh kita hasad kepada sesama. Ya, udah itu saja. Ya, tidak usah saling mengklaim, tapi kita buktikan. Saya ingin mengikuti Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi terdahulu. Udah itu saja. Ya. Jangan kemudian melancarkan serangan-serangan gitu ya. Subhanallah. Sampai enggak tegur sapa, enggak mengucapkan salam. Orang sholat Id ada di Birmingham itu, sholat Id besar di lapangan besar, diliput oleh media, itu sholat Id terbesar di Eropa. Masya Allah. Semua kaum muslimin ada, baik dari negeri Timur Tengah, Arab, Afrika, Eropa, ya, Indonesia, alhamdulillah. Akan tetapi mereka malah bikin sholat id sendiri 1 jam sebelumnya, padahal masjidnya dengan lapangannya itu cuma nyebrang jalan istilahnya. Bayangkan, tidak mau bersatu dengan kaum muslimin karena menganggap bukan ahlussunnah. Subhanallah. Ini adalah kerasnya hati. Maka ini tidak boleh kita lestarikan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang panjang, yang cukup memuaskan kita untuk mendengarkan. Ini ada masih banyak beberapa pertanyaan, tapi ini waktu kita sudah jam 8 ya. Kita coba untuk diborongkan ke Ustadz Amir aja nih kelihatannya ya. Mohon dijawab secara singkat-singkat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana mengarahkan anak yang akhwat untuk memilih sekolah? Apakah kuliah atau belajar agama, ya, atau menghafal Quran saja, atau segera dinikahkan? Itu tambahan saya. Mohon nasihat dari Ustaz. Ada bid'ahnya. Baik. Para jamaah rahimakumullah jami'an, kalau anak kita masih kecil ya kita terserah mau dikemanakan. Artinya mungkin kita lebih milih pondok ya, atau sekolah agama. Tapi kalau anak kita sudah besar, itu tidak ada salahnya kita ajak dia ngobrol. Maksud kami di sini jangan sampai terkesan kita memaksa anak. Jadi kita tanyakan ke anak kita yang akhwat itu, dia maunya kemana? Ya, mau kuliah atau mau masuk pondok pesantren atau mau menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. Kalau yang diinginkan sudah bagus ya, misalnya saya mau ke pondok aja menghafalkan Al-Quran, ya sudah ya, kita dukung dia ya. Tapi kalau misalnya dia mau kuliah ke Jogja dan seterusnya atau ke tempat lain, ya kita sampaikan kepadanya ya, memang maslahat kuliah seperti ini ya, tapi ada madorotnya juga ya, ada bahaya-bahaya, apalagi tinggal jauh dari orang tua, tidak ada keluarga, nggak ada yang ngawasi dan seterusnya. Ingat, pengaruh teman itu sangat dahsyat, luar biasa. Tidak sedikit akhwat yang masya Allah sudah ngaji lama ya, anak punya santriwati di pondok anak, sudah selesai mondok dia pulang ke kampungnya ya. Di kampung dia tidak kuat menghadapi ya mungkin fitnah-fitnah yang ada di kampungnya sana ya, nggak kuat dengan lingkungan. Akhirnya ya sedikit demi sedikit ya, mulai jilbabnya yang awalnya lebar atau awalnya dia pakai cadar,
kemudian dilepas ya karena orang tuanya juga belum siap, masyarakatnya juga belum siap. Setelah buka cadar makin mengecil lagi ya, makin pendek, dan terakhir dia sudah tidak pakai jilbab. Ya, ada yang seperti ini. Ada juga yang nauzubillah min zalik, ada yang hamil di luar nikah. Artinya ini harus jadi pertimbangan orang tua untuk memilih anaknya mau kemana. Ya, anaknya mau kemana. Atau kalau dia sudah ingin nikah, ya umurnya sudah dewasa, ya tinggal kita arahkan mau nikah sama siapa. Ya, jangan-jangan dia sudah punya pilihan. Ya, antum nanya sama anak antum yang sudah SMP. Sekarang anak-anak SMP itu masya Allah ya, bukan hanya SMP, SD kelas 6, SD kelas 4. Itu kalau sekolah bawa sisir dia, bawa sisir, bawa kaca, ya, masya Allah ya. Iya, anak SD, anak SMP sekarang megangnya ini para jemaah, megangnya Android. Kadang ketika kita periksa, ada orang tua periksa Android anaknya, itu isinya settingan, ya, dengan ikhwan, ada yang settingan dengan akhwat, dan seterusnya. Ya, walhasil berat memang mendidik anak di akhir zaman, tapi kita tetap ya berusaha ya dan berdoa. Jadi anak lebih condong kita ajak ngobrol dia. Kalau pilihannya baik kita dukung. Tapi kalau pilihannya dia menurut kita kurang baik, kita jelaskan manfaatnya seperti ini, madorotnya seperti ini. Kayaknya lebih banyak madorotnya, ya, supaya dia bisa menerima ya alasan kita kenapa kita ngelarang dia, ya, atau kita tidak setuju dengan pilihannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Lanjut aja Ustaz, ini ada pertanyaan lanjutan untuk Ustaz Amir. Ustaz, bagaimana hukumnya kita mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Ustaz yang banyak mengandung subhat, dan apa ciri-ciri ya? Ini apakah bisa didengarkan, bisa diambil ilmunya Ustaz tersebut atau tidak? Mohon penjelasannya sedikit. Iya. Kalau kita belajar kitab-kitab manhaj ya para jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini kita harus selektif dalam memilih ustadz. Jadi nggak sembarangan. Ya, tidak boleh kita menempatkan orang yang jahil untuk menyampaikan ilmu. Dia jahil, dia nggak punya ilmu. Ya, dan tidak boleh kita menempatkan orang yang punya subhat, ya, di tempat di mana dia menyampaikan subhatnya. Anda sering sampaikan tuh kepada teman-teman takmir masjid, antum kalau nyari penceramah khutbah, antum harus selektif. Karena pernah kejadian ada di masjid tempat anak ngisi ya, rutin. Itu ada khotib yang dia ceramah, kemudian dia mencaci maki para sahabat, mencela para sahabat. Wah, ini gak boleh seperti ini. Kita punya kajian sirah sahabat, kita sudah sampaikan ke teman sahabat, tiba-tiba muncul seorang khotib yang menjelek-jelekan para sahabat. Jamaah kan jadi bingung. Nah, ini kita minta ini orang seperti ini jangan sampai ditampilkan lagi. Takmir harus selektif. Nah, itu tanggung jawab takmir. Tanggung jawab takmir. Jadi kalau antum nanya apa hukumnya mendengarkan khutbah dari khotib seperti ini, ya ahsan antum nggak usah sholat di situ, antum cari tempat yang lain. Ya, setelah antum pulang sholat Jumat, masya Allah ya, antum jadi tenang, antum jadi nyaman, keimanan antum jadi bertambah, hati antum jadi sejuk, dan seterusnya. Ini kan enak yang seperti itu, daripada antum pulang khutbah Jumat tadi tuh sembarangan aja ngomong. Jadi hati antum tuh jadi mencela, ngawur dia, ya. Kok dia bisa ngomong seperti itu? Ya, ada juga yang walaupun khutbahnya nggak benar, tapi dia pulang nyaman juga, tenang, karena pas khutbah dia tidur. Dia tidak mendengarkan khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita harus selektif, ya, kita harus selektif. Kalau untuk urusan dunia kita selektif, kenapa untuk urusan agama kita tidak selektif, ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Yang terakhir, ya, sudah senang kalau kita dengar pertanyaan yang terakhir. Sudah mau pulang ini berarti.
Ustaz, bagaimana hukumnya imam sholat yang notabene imam itu tidak mengetahui tata cara sholat yang benar karena imam tersebut terkenal atau tokoh di kampung tersebut? Pertanyaannya, bagaimanakah hukum kami sebagai makmum yang mana kami wajib ikut imam? Apakah sholat kami ini diterima atau tidak? Mohon nasihat Ustaz. Nah, ini juga ya. Jadi para jamaah rahimakumullah jemaah, tentang imam, siapa yang berhak menjadi imam, ini juga ada aturan-aturannya. Maka kita harus belajar ahkam al-imamah. Hukum imam dalam sholat dibahas, ada hukum imam, ada hukum makmum, ya, ada ahkam sholat jamaah, ada juga ahkam ya sholat sendiri. Ini dibahas di buku fikih, siapa yang berhak jadi imam, ya, supaya nanti kalau misalnya seseorang mau jadi imam tidak salah, tidak keliru. Pernah kejadian sholat jamaah, imam kentut, bingung imamnya, karena dia tidak paham, mana harus ngapain ini. Gak boleh dia mimpin sholat dalam keadaan berhadas, gak boleh, berdosa dia. Kalau ana rahasiakan aja lah, kan jamaah gak tahu, berdosa, dia nanggung itu dosa jamaah, banyak sekali dosa yang dia tanggung. Akhirnya dia keluar. Ya, harusnya kan yang di depan ini maju, langsung gantikan posisi dia. Ini yang di belakang juga nggak paham. Makanya orang yang berdiri belakang imam itu juga bukan orang sembarangan. Ya, akhirnya imamnya jalan ya ke sudut sana, dia tarik jamaah yang paling ujung, jamaahnya jalan gini kan, dituntun maju. Ya nggak boleh. Dia banyak bergerak, nggak boleh banyak bergerak dalam sholat, batal sholatnya. Jadi hanya gara-gara nggak tahu ya hukum-hukum imamah. Belum lagi kalau dia lupa ya, dia nggak tasawuf awal. Aduh, anak kok tadi tidak tasawuf awal, anak langsung berdiri, lupa anak. Jamaah tadi anak nggak tasawuf awal, kita ulang lagi sholat kita. Nggak seperti itu ya, harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi nggak sembarangan orang jadi imam, itu tidak sembarangan. Ada aturan-aturannya, termasuk di dalamnya ya bacaannya harus benar, ya tajwidnya, makharij hurufnya. Ya. Kalau seandainya dia nekat, dia belum pantas jadi imam, dia nekat cuman karena dia sudah tua, dia sudah ditokohkan, kemudian dia maju dan ternyata sholatnya itu ya terjadi kesalahan-kesalahan, maka dia tanggung kesalahan-kesalahan tersebut. Dia tanggung kesalahan-kesalahan tersebut. Memang jadi imam itu pahalanya besar, tapi kalau salah dosanya juga besar. Ya, jadi takmir memilih siapa yang layak untuk menjadi imam. Kalau nggak paham ya buka kajian tentang hukum-hukum imam, kajian tentang fikih, supaya imamnya juga tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Waktu kita sudah habis jamaah sekalian. Dan sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini yang bertemakan tentang antara ilmu agama dan ilmu dunia, mohon sedikit kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dimulai dari Ustadz Andi terlebih dahulu, kemudian Ustadz Amir Asronji. Tafadhal Maskur. Bismillah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah malam ini kita telah mengkaji tentang ilmu agama dan ilmu dunia. Maka kesimpulannya adalah kita tekankan lagi ya bahwa ilmu agama atau kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung kepada kemuliaan apa yang dipelajari. Oleh karena itu ilmu agama itu secara zatnya mulia ya daripada ilmu dunia. Akan tetapi kalau misalnya ya ada kebutuhan, maka ilmu dunia tersebut bisa terangkat menjadi lebih mulia dari yang awalnya mubah menjadi lebih mulia lagi. Misalnya ketika kita butuh ilmu kedokteran, ilmu teknik, ya, ilmu ekonomi, ketika itu dibutuhkan umat, maka dia naik derajatnya menjadi lebih mulia ya daripada sebelumnya yang awalnya mubah.
Dan ketika kita mempelajari ilmu dunia, maka kita harus menyertai dengan niat untuk memanfaatkannya untuk agama dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itulah kita bisa mendapatkan pahala. Ilmu dunia kita tersebut bisa bernilai ibadah. Adapun untuk ilmu syar'i, maka secara zatnya itu adalah ibadah. Sehingga ya sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menimba ilmu, yaitu ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, demikian. Semoga pemaparan kami yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kami sendiri dan untuk para jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan seluruh ilmu kita. Amin. Nah, para jamaah rahimakumullah jami'an. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendalami ilmu dunia, ya terus ya dia dalami. Pokoknya kita sudah sepakat ilmu agama itu penting. Ada ilmu-ilmu agama yang wajib untuk kita pelajari, ya. Yang tidak kami inginkan orang yang belajar ilmu agama kemudian malas belajar ilmu dunia. Ini yang tidak kami inginkan. Ya, itu teman-teman mahasiswa biasanya kalau sudah ngaji, imma dia keluar, nggak mau lanjut kuliahnya. Ini anak nggak setuju sekali. Wah, imma dia jadi lambat lulusnya, jadi malas dia. Jangan seperti ini. Ya, antum yang belajar ilmu agama, antum yang ngaji, antum harus contohkan bahwasanya setelah saya ngaji, masya Allah, kuliahnya jadi rajin, prestasinya jadi naik. Masya Allah, itu akan jadi contoh bagi yang lain. Mahasiswa akan melihat, dosen-dosen akan melihat, masya Allah, ini orang ngaji sunnah, dia jadi mantep ini, jadi semangat. Jadi orang jadi tertarik. Bukan sebaliknya, gak usah kajian, percuma kajian. Adain kajian di kampus, orang jadi malas kuliah, nilainya jatuh. Nah, ini tidak kita inginkan. Jadi mendalami ilmu agama itu bukan berarti kita meninggalkan apa yang sudah selama ini kita tuntut. Apalagi kaitannya dengan orang tua. Banyak orang tua yang sedih gara-gara apa? Gara-gara apa para jamaah? Anaknya putus kuliah. Nangis itu orang tuanya. Bahagiakan orang tua antum, segera selesai. Kalau alasannya Ustadz di kampus banyak fitnah Ustadz. Emangnya fitnah itu hanya di kampus? Di pasar ada fitnah. Antum lulus kuliah, kerja ada fitnah juga. Selama kita masih hidup, itu fitnah ada terus. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Antum segera selesai, cepat-cepat kuliah. Jangan lama-lama. Jangan jadi mahasiswa abadi. Ya. Jadi segera selesaikan. Ya. Kemudian bahagiakan orang tua. Kita tampilkan, kita contohkan akhlak yang mulia. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak jazakallahu khair kita ucapkan kepada kedua narasumber kita, Ustadz Amir Asronji dan Ustadz Andi Oktavian Latif. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membalas kebaikan Ustadz kita berdua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau berdua dan memberkahi umurnya dan memberkahi ilmunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di Masjid Al-Ittihad ini. Barakallahu fikum. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita dalam memahami apa yang telah beliau sampaikan dan mudah pula untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh DKM Masjid Al-Ittihad dan semua panitia yang terlibat. Jazakallahu khair. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya Rajendra pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah sekalian, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan, yakni berkaitan dengan kajian yang akan kita selenggarakan untuk pekan depan.